Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sedang jemaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji serta tahlil, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, termasuk nikmat pada hari ini. Kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan terlebih lagi diberikan nikmat iman dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita senantiasa mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya insyaallah mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami untuk kembali menyampaikan ataukah mengingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan Idul Adha itu sendiri. Hadirin, yang pertama, satu adalah niat atau salli usalli as-salat sunnata Idul Adha raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ataukah dengan bahasa Indonesia, sengaja aku salat Idul Adha 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat atau raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Mangkasa rakaat kunjungan as-sambaya sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu diteruskan dengan membaca doa iftitah. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu dan seterusnya, atau Allahumma barik baini dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu kita bertakbir yang pertama, Allahu Akbar. Lalu diteruskan dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu satu. Yang kedua, Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diulang sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama. Lalu kemudian pada rakaat yang kedua, setelah kita bangun dari sujud dari rakaat yang pertama, setelah kita berdiri tegak, lalu kita membaca bertakbir kembali, Allahu Akbar. Lalu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ini diulang sebanyak 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi 7 kali takbir dan tasbih pada rakaat yang pertama, 5 kali takbir dan tasbih pada rakaat yang kedua. Hadirin sidang jemaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk menenangkan hati sembari untuk memasuki pelaksanaan salat Idul Adha. Salli as-salata sunnata Idul Adha raka'atain jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi masidaya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa ahsani sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa da'iyan ilal haqq bi ismihi wa sirajan munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lubillah. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna dzani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Qala aidan kullun mauludun yuladun 'alal fitrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Idul Kurban, Idul Adha yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama kita mendahulukan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih mengizinkan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita, dengan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan lahir batin,
disempatkan untuk di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bersama-sama datang ke masjid atau tempat yang sangat mulia yang di dalamnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan untuk menghadapkan lahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Idul Adha yang insya Allah pulang kita semua dari tempat ini bertambah rahmat ridha, rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salam dan salawat tak lupa pula kita sampaikan keharibaan junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diangkat menjadi nabi dan diutus menjadi rasul dalam dua kepentingan kepada manusia. Di sisi kenabiannya untuk kita jadikan contoh, dan di sisi kerasulannya kita harus jadikan beliau adalah ikutan kita, untuk kita mendapatkan dua predikat umat sekaligus pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belumlah sempurna keislaman kita pada saat kita baru mendapatkan satu pengakuan umat beliau, tapi belum menjadi pengikut beliau. Karena di luar sana tidak sedikit yang mengaku umat beliau, tetapi sesungguhnya belum menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah mengenai ibadah yang diwajibkan oleh Allah pada saat kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya, yaitu ibadah kurban yang pelaksanaannya cuma satu kali dalam satu tahun. Kita kembali ke sejarah dulu. Walaupun kita lebih banyak mengetahui bahwa ibadah kurban itu pertama diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi sesungguhnya jauh sebelum itu sudah ada pelaksanaan ibadah kurban, yakni yang diperintahkan Allah lewat Nabi Adam nenek kita kepada dua anaknya Habil dan Qabil. Asbab karena kedua bersaudara ini, Habil dan Qabil, masing-masing ingin menikahi Ikhlimah. Maka Nabi Adam mengambil inisiatif, siapa yang berkurban dan kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk menikah dengan Ikhlimah. Singkat cerita, si Habil karena dia seorang peternak, dia mencari ternaknya yang terbaik. Kemudian setelah menemukan ternaknya yang terbaik, inilah yang akan dia persembahkan menjadi kurban. Dan ini menjadi tradisi sampai hari ini. Pada saat bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakan kurban, berusahalah untuk mencari hewan kurban yang sempurna secara fisik. Berbeda dengan saudaranya Habil, dia mencari tanamannya, buah-buahannya yang sudah hampir membusuk. Mungkin di dalam hati si Habil ini berpikir, angapa nalaki balasa, ikat tek kereso, ikat tek oya, angapa lagi berkorban memberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu di batinnya Habil. Maka yang dia kumpulkan berbeda dengan adiknya Habil. Dia mengumpulkan hasil tanaman dan buah-buahannya yang sudah mau busuk. Anu tinainya manalan sirata. Singkat cerita, dipersembahkanlah kedua kurban dari anak Nabi Adam itu di atas sebuah batu. Dan pada saat itu hikayat menyampaikan ada cahaya dari langit, dan hewan kurban dari Habil hilang dari batu itu. Berbeda dengan persembahan dari Qabil, tanaman dan buah-buahan yang sudah rusak, yang busuk, tidak tersentuh sedikit pun oleh cahaya.
Ini sejarah kurban yang pertama. Kemudian yang kedua, panjang cerita kalau kita ambil lagi dari asal pertama, kenapa sampai Nabi Ibrahim itu dikasih mimpi. Jadi langsung saja kita di mimpinya Nabi Ibrahim. Di dalam mimpi seakan-akan Nabi Ibrahim mendengarkan ada seruan atau perintah dari Allah. Ibrahim, korbankan anakmu Ismail. Itu di malam yang pertama. Terbangun Nabi Ibrahim. Bata-bata suknan nih atau kuntutunya. Membatinlah dia, napanya kira-kira. Penemukan ni Bang Makarua di malam yang kedua. Ada lagi berarti ini lebih kuat perintah dari Allah. Malam yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, kembali Nabi Ibrahim. Allah ngiringin sampai Ibrahim korbankan anak. Keyakinannya bertambah. Tetapi dia masih membatin. Pengennya biasa. Mana mamanya pasang batur itu mangasenta bisa rintik ku tampin rantap ku sabungi naku jari itu makan dari Allah kesiginya bata-batanya betul dari yang kalah. Sekelas Nabi Ibrahim pun masih menunggu sampai 3 kali. Wangi mengetahui lagi ribel sakra jamaah yang dirahmati Allah. Ibrahim korbankan anak, bangun binai tapakur dan mengambil keputusan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak semena-mena karena dia diperintahkan oleh Allah sebagai hablum min Allah. Langsung Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tidak. Karena kita harus menyempurnakan hablum min Allah dengan hablum min nas. Menemani perintah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim tetap membijaksanai dirinya dengan kebijaksanaan Allah. Dia datangi istrinya, mungkin bahasanya seperti ini, wahai istriku Hajar. Ada yang ingin aku sampaikan, tapi berat hatiku untuk menyampaikannya. Mungkin bahasanya Hajar, apa itu wahai suamiku? Ada perintah dari Allah, apa itu perintahnya? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anak kita Ismail. Saya yakin dan sangat yakin jawaban dari Siti Hajar insya Allah sangat jauh berbeda seandainya ibu-ibu yang sekarang diberikan pertanyaan serupa oleh suaminya. Apa piolin Siti Hajar, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Wahai suamiku, daikku, punna baik antu parenta berterima Allah kikau kami insya Allah niat ikhlas untuk menjalani. Didatangi anaknya Ismail. Wahai anandaku Ismail, ada perintah dari Allah. Berat hati, berat batal lagi nyawa untuk bawa, mereka harus kau bawa. Apa pertanyaan Bapak? Ini perintah betul Allah Ta'ala. Ada perintah dari Allah untuk mengorbankan dirimu. Kira-kira pun anak tadi kamu ngomongin di para raya. Anakku, aku kurban. Kira-kira jawabannya 180 derajat berbeda dengan jawaban Nabi Ismail. Tapi pasti kan ikat Nabi juga ya. Silakan wahai ayahandaku, kikau kami bapak penantu perintah bekerja dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini akan ikhlas di dalam anjalani yang banyak. Dilaksanakanlah kurban itu. Dan ada yang aneh jamaah yang dirahmati Allah, dan ini sebentar ada hikmah yang kita bisa tarik dari kejadian itu. Begitu Nabi Ibrahim menarik pisaunya di leher anaknya Ismail, pisau itu tidak mempan, pukul sehingga tidak menembus leher, daging leher Nabi Ismail alaihissalam. Agak jengkel barangkali Ibrahim, jadi gejoladinna. Dia melihat itu pisaunya, mungkin ada rada jengkel sedikit, pukul itu. Apa sambilan dia lempar itu pisaunya kepada sebuah batu besar, dan apa yang terjadi? Batu besar itu terbelah menjadi 2. Berarti pisaunya tidak tumpul. Tidak pukul lagi kesana karena berarti bukan persoalan tumpul atau tajam sehingga pisaunya itu tidak menembus kulit leher Nabi Ismail. Setelah dia tarik yang kedua, spontan pisaunya masuk ke daging. Perasaannya daging atau leher anaknya Ismail. Dan begitu dia membuka mata, ternyata yang terpotong adalah seekor kibas, atau kita samakan saya dengan seekor kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kejadian ini menyelamatkan seluruh manusia. Kalau ngapa bagi kita anjarin di bolong Nabi Ismail, walaupun secara hakikat tidak akan sampai hati dengan Rahman dan Rahimnya memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini yang kita mau ambil, apa hikmah? Apa nih hakikatnya? Tidak mungkin Allah yang Rahman Rahim yang kita double baca pada saat kita salat di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Dengan logika saja kita pakai, tidak mungkin Allah yang Rahman Rahim memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail yang dia cintai. Apa hikmahnya? Yang pertama, kenapa pada saat pisau Nabi Ibrahim ditarik di leher Ismail, pisaunya tidak mempan, dan kenapa pada saat pisaunya di leher kambing, pisaunya langsung tembus masuk? Ada keterangan di dalam Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia diilhami oleh Allah dengan dua sifat. Fujur, sifat binatang, wa taqwaha, sifat manusia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari penarikan pisau dua kali? Satu tidak makan dan satunya makan. Allah memberikan isyarat kepada kita, wahai manusia, umat Nabi Muhammad, di dalam dirimu ada sifat takwa, jangan potong itu. Jangan bunuhnya sifat tawa, iya ni akan ilalang dari badan nakal itu. Katakanlah sakit, hidupkan dia, munculkan dia, karena kamu dibentuk, dijadikan oleh Allah seperti bentuk manusia. Bahkan di hadis qudsi lebih daripada itu, khuliqal adam pada surat Muhammad, yang itu tidak bisa kami jelaskan secara gamblang di mimbar. Ia menjadi anak anda, batuan artinya hidupkan itu di dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu ada sifat takwa, sifat manusia. Kenapa pada saat menyembelih leher kibas atau kambing baru pisau itu makan masuk di lehernya? Ini juga pelajaran dan kejadian itu. Di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ada fujurahat. Bahasa lomo-lomo sifat olo-olo. Mesinnya hilang dari batang kalian tentu sifat binatang, sifat olo-olo. Itu yang mau disembelih, itu yang mau dibunuh, itu yang mau dihilangkan. Toh kalau belum bisa kita hilangkan, kurangi sedikit demi sedikit. Jangan sampai gasing ka kajarian tunggalan tahu ki amulong sapi, tunggalan tahu ki amulong bembe. Na sibatan yo sapia, sibatan yo bembea, ne inji bangi ilalan dari batang nakalinta. Berarti kurban kita baru kita laksanakan secara syariah, potong hewannya, tapi hakikatnya untuk menghilangkan, membunuh sifat-sifatnya binatang yang ada di dalam diri kita. Tinapa nagigapai. Dan sempurnanya kan harus dengan syariah, harus dengan hakikat. Punna bimbi na tina asin na galisigi, punna asin na tina bimbi na asul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah Idul Kurban yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu secara hakikat kita dianjurkan, bahkan kalau boleh kita naikkan levelnya, kita diwajibkan secara hakikat setelah mensyariati menyembelih hewan kurban kita, bagaimana kita berusaha untuk membunuh, menghilangkan, minimal mengurangi sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Hampir bersamaan, kurang lebih 3 atau 4 jam yang lalu, saudara-saudari kita yang melaksanakan ibadah haji pergi melempar jumrah. Setiap jumrah melempar 7 biji batu. Itu tidak sekedar melempar batu dan yang dilempar batu, tetapi hakikatnya bagaimana kita melemparkan 7 sifat di tempat sifat kita
di kodrat kita, di irada kita, di hayat kita, di ilmu kita, di basar kita, di kalam kita. Ikaw macarana sulana ni bela kinjo sifat-sifat kunini yaga ripang hirota ripang kulita ripang nasakta ripang nasenta ripang cirita ripang kanak-kanaka siaga ripang langirita. Itu maknanya secara hakikat. Setelah kita menemukan maknanya atau hubungannya kurban itu secara syariat dan hakikat dengan diri kita si yang berkorban itu, apa implementasinya atau apa hasil bahasa umumnya, bahasa gampangnya, apa hasilnya? Lana sering dikering Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita dilatih oleh Allah untuk kalau tidak bisa juga membunuh atau menghilangkan, minimal kita bisa mengurangi kecintaan kita kepada dunia kita. Harusnya kita semua termasuk pribadi saya lagi di siri-siri mengenai Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya dan dia lolos. Bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk saya tidak diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Apa sih? Dalam level yang sangat ringan. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Masih kibutaan Nabi Badan Nakalintah. Sanggup tidak pada saat kita dipanggil oleh Allah berkorban untuk meninggalkan jamaah-jamaah anta sesat? Ringan kan? Sanggup tidak pada saat kita dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan kemenangan? Hayya 'alal falah. Anjurin kiri patapasan tak kulen di bukuran patapasan tak sementara. Anjurin kiri tananta aku lerong di bukuy tananta untuk sementara. Tiada tananta kepada Allah Ta'ala. Bukan sawah kita yang diminta oleh Allah, bukan. Aktivitas bapak ibu di sawah tinggalkan dulu sesaat, dan itu tidak lama. Sanggup tidak kita? Harusnya kita malu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ciri-ciri kemar Nabi Ibrahim yakin gede langsung aja perintah yang mereka tengasin bapak-bapak ibu-ibu dia dari bawa korban ke anaknya. Jangan Allah saya apa yang alasan. Naik lagi level yang kedua. Kita dilatih oleh Allah untuk menghilangkan atau mengurangi kecintaan kita kepada dunia kita dengan itu tadi menyembelih binatang. Karena itu juga standarnya atau contohnya kepada Nabi Ibrahim. Lebih tinggi kecintaan Nabi Ibrahim dengan keluarganya kepada Allah daripada kepada dirinya sendiri kepada keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang kedua, salah satu rujukannya tadi hadis Rasulullah, kullun mauludun yuladu alal fitrah. Kita semua dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Tidak ada manusia lahir ke bumi ini, ke dunia ini ada dosa yang menyertainya, tidak ada. Semua suci. Termasuk 7 sifat yang dipinjam oleh Allah ke kita, dipinjamkan ke kita. Kodra irada, haya, ilmu, sama pasar kalam, pangir pakule, talkasap pamasin pacili, palangir pakanak-anak, tangkasan nasir tidak banyak dosa. Jangan mimpi dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bermimpi untuk bisa kembali kepada Allah mulus langsung kalau posisi tidak bisa kembali ke fitrah lewat ibadah kurban secara syariah dan secara hakikat. Rapang pokok-pokok nabatui kayu makrampe, karena jarang itu beringin tumbuh langsung di tanah. Pertama beringin itu tumbuh di pohon, jarang yang tumbuh langsung di tanah. Hampir sama dengan kita, tidak ada manusia lahir membawa dosa. Kena niat rupa tahu asur itu buatan niat memang sifat kulina, niat memang borona, niat memang gigilina, niat memang tinggi langgana, niat memang bergeser-geserena, niat memang bagusnya. Tidak ada. Itulah makanya bayi itu menggemaskan walaupun tadi musuhan rupanya ngaji neraka-neraka di bawah-bawah. Kenapa? Karena secara hakikat dia masih fitrah, dia masih suci. Berbeda kalau sudah berumur seperti bapak-bapak dan ibu-ibu.
Nah di hadis yang lain Nabi bilang, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Ya kalau mungkin terjemahannya menuntutlah dari ayunan sampai ke liang lahat, tapi bisa juga mengambil makna yang lain. Artinya posisi kita fitrah pada saat lahir, kalau mau kembali langsung kepada Allah pada saat pulang fitrah kau juga. Jangan sampai suci datang kembali at-talimusu. Jangan sampai suci datang pemutir at-talajati. Allah kan maha suci, hanya menerima yang suci. Mana pembidungin kalian di roh mutir langsung mari Allah Ta'ala tidak pulne. Harus ada proses dulu yang harus kita jalani, dan itu bukan waktu yang sebentar. Sebagaimana air pada saat dia sudah dicampur kopi, pada saat dia dicampur teh, pada saat dia sudah dicampur susu, susah untuk bisa kembali menjadi air. Beda kalau airnya kau dikasih masuk ke dalam kulkas terus membatu, cuma posisi yang berubah dari cair menjadi padat. Tapi sebentar dikasih keluar dari kulkas, kembali dia biasanya menjadi air kembali. Angapa nasabah tena campuran dari membatu jeruk. Kamu kau ingat teh? Kabat tuki anjir sumpan dari halus suka nampaknya nasari kita buka sana Allah Taala. Sinang kelamu dari kubur dari halus suka. Tidak bisa kita kembali, makanya di dalam salat ada makna kurban yang lain. Pada saat kita angkat takbir Allahu Akbar, boleh juga seluruh ingatan kita kepada dunia dengan segala isinya. Sebentar pada saat Bapak mau kembali kepada Allah, masih ingat sapinya, masih ingat tanahnya, masih ingat istrinya, masih ingat suaminya, masih ingat anak-anaknya, masih ingat urusan dunianya. Tidak bisa pulang langsung, Pak. Memangnya waktu kita lahir, memang menjadi pikiran tak lino, doe, jama-jama, belum.